Film ini bercerita tentang Turtles bersaudara yang sudah bertahun-tahun berlindung dari dunia manusia. Kini Turtles bersaudara ini telah bertekad untuk memenangkan hati warga New York dan diterima sebagai remaja normal melalui aksi heroiknya. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Film ini diawali dengan para kura-kura mutan yang sedang mendengarkan instruksi untuk sebuah misi mengincar Dr. Baxter Stockman yang merupakan pimpinan ilmuwan genetika TCRI. Di sisi lain, Dr. Stockman sedang melakukan eksperimen menggunakan hewan-hewan yang ia jadikan sebagai subjek eksperimennya. Dr. Stockman ini merupakan seorang yang mengasingkan dirinya sendiri karena tak ada satupun yang menyukainya. Karena itu, ia menjadi seperti sekarang. Ia menciptakan para mutan untuk membentuk sebuah keluarga dari apa yang telah ia ciptakan. Tiba-tiba, ketika Dr. Stockman sedang melakukan aktivitasnya, tembok dindingnya didobrak oleh para kura-kura mutan dan pasukannya. Di sana, Dr. Stockman sangat terkejut dan segera menyelamatkan barang-barang yang bisa ia selamatkan. Namun, ia kalah cepat dengan para pasukan yang segera mengepungnya. Di sana, mereka langsung melakukan operasi yang telah diperintahkan. Tetapi tiba-tiba saja satu mutan Dr. Stockman menyerang mereka. Dan memporak-porandakan keadaan, sang komandan pun ikut turun tangan ketika melihat para mutannya kewalahan. Namun kini mutan Dr. Stockman langsung menyerangnya dan komandan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Dan ia tidak sengaja menembak bahan kimia yang berada di sana. Dan langsung saja gedung tersebut meledak oleh bahan kimia tersebut dan sekarang mereka telah kehilangan semuanya. Tetapi Cynthia yang merupakan quarterback dari kantor pusat memerintahkan mereka untuk mengambil apapun yang bisa mereka ambil dan berniat untuk mereplika penelitian yang dilakukan oleh Dr. Stockman. Ia tidak peduli seberapa lama penelitian itu akan berhasil. Waktu berlalu 15 tahun kemudian, di sana para kura-kura mutan bersaudara sedang menjalankan misi penting dari Mr. Splinter. Target mereka berada di seberang dan hal itu membuat mereka harus berhati-hati karena mereka akan menyusup ke dunia manusia. Misi mereka ini adalah untuk mencuri suplai makanan yang akan mereka gunakan untuk bertahan hidup. Tanpa menunggu waktu lama, mereka mulai menyusup ke supermarket untuk mengambil makanan yang sudah berada dalam daftar. Tak hanya di supermarket, mereka juga mencuri makanan dari truk makanan yang berada di jalan. Namun, ketika mereka selesai dan kabur dengan memanjat gedung tinggi, papan billboard di sana sedang menayangkan kalau kini kota New York berada dalam bahaya karena terdapat pencuri yang sedang menggemparkan dunia. Keempat mutan bersaudara itu sebenarnya tidak terlalu memperdulikan apa yang ditayangkan di billboard. Mereka kini tengah berbincang apakah mereka harus berbaur dengan manusia dan menonton film bersama mereka. Awalnya mereka tidak setuju untuk pergi bersama, tetapi mereka tidak bisa menahan hasrat anak muda yang ingin merasakan kebebasan dan melakukan apa yang mereka inginkan. Di sana mereka menonton film yang sedang ditayangkan dan perasaan iri dalam diri mereka timbul. Mereka akhirnya pergi dari acara tersebut dengan perasaan yang sedih. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, Splinter yang merupakan seorang tikus mutan yang menjadi ayah untuk mereka sudah menunggu lama. Di sana, Splinter bertanya dari mana saja anak-anaknya pergi. Tetapi si kura-kura biru bernama Leonardo mengatakan kalau mereka habis menonton film. Di sana, Splinter terkejut dengan pengakuan dari Leo. Dan Splinter pun langsung memarahi mereka. Splinter kemudian bercerita bagaimana dia bisa mengetahui hal tersebut dan waktu kembali pada 15 tahun yang lalu. Di mana semuanya bermula kala itu Splinter hanyalah tikus berusia 20 tahunan. Dulu ia tidak memiliki satupun teman karena tidak ada yang menyukainya. Bukan hanya sesama tikus, rakun dan anjing pun tidak menyukainya. Dan makhluk yang paling membencinya adalah manusia. Sampai suatu hari ketika Splinter kembali ke saluran pembuangan, ia menemukan keempat bayi kura-kura di sana. Kura-kura tersebut adalah mereka yang kini menjadi anak-anaknya. Saat Splinter menemukan anak-anaknya itu, mereka berlumuran cairan hijau yang membuat mereka bermutasi seperti saat ini. Dan dari sanalah Splinter menemukan keluarganya. Splinter merawat keempat kura-kura itu seperti merawat anaknya sendiri. Dan dia juga mengetahui betul watak dari masing-masing mereka. Bayi kura-kura yang ia besarkan memasang sudah terobsesi dengan dunia manusia sejak kecil. Dan dulu Splinter pernah mencoba untuk muncul ke dunia manusia. Tetapi para manusia hanya menyakiti mereka. Dan dari sanalah Splinter menjadi begitu posesif.
Dan akhirnya ia menemukan ninjutsu yang ia pelajari dan ia ajarkan kepada 4 anaknya. Untungnya, anak-anak itu sangat cepat paham dan cepat mengembangkan ilmu bela diri yang diajarkan Splinter sehingga mereka tumbuh menjadi kura-kura ninja seperti sekarang. Kini, mereka tengah duduk di satu meja yang sama. Di sana, Splinter melarang mereka untuk meninggalkan saluran pembuangan sampai 1 bulan lamanya. Raphael, si kura-kura merah, marah karena larangan itu dan pergi meninggalkan ruangan. Mickey yang berwarna oranye pun sama marahnya dengan Raphael, dan mereka akhirnya terpisah dan pergi ke ruangan masing-masing. Di kamarnya, Leo bertanya, jika mereka memiliki kehidupan yang normal, apa yang mereka lakukan? Raphael menjawab kalau ia ingin hidup seperti remaja pada umumnya, bersekolah, berkencan, dan pergi ke pesta dansa. Tentu mereka sangat ingin kehidupan seperti itu, walaupun mustahil mereka dapatkan. Di sisi lain, truk pesan antar terparkir di jalanan. Di sana beberapa orang telah merencanakan kejahatan dan pencurian atas perintah dari Superfly. Mereka berencana untuk mencuri sebuah radioaktif dari sebuah truk. Mereka mulai melakukan misi dengan cara mencelakakan truk tersebut dan mengambil radioaktifnya melalui belakang. Tak lama ketika mereka membawa kabur barang tersebut, polisi sudah siap mengepungnya. Tetapi mereka berhasil lolos karena truk yang mereka gunakan memiliki baling-baling rotor. Mereka sampai di tempat di mana Superfly berada. Dan betapa kagetnya mereka ketika mengetahui sosok Superfly yang tiada lain adalah monster mutan yang dimiliki oleh Dr. Stockman. Sementara itu, Raphael, Leo, Donnie, dan Mickey sedang bermain-main di atas gedung. Mereka melakukan tes terhadap kekuatan mereka melalui semangka yang akan mereka belah menggunakan samurai yang mereka miliki. Raphael, Donnie, dan Mickey menikmati waktu bermain bersama, namun tidak dengan Leo yang terlihat menyendiri dan murung karena ia merasa bersalah jika tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Splinter. Ketika Raphael berhasil melakukan aksinya, kini ia mencoba bermain dengan menggunakan shuriken. Mickey bertugas untuk memegangi semangka, sedangkan Raphael akan melempar. Ketika Raphael melempar shuriken itu, ternyata benar saja shuriken itu mengenai kepala seseorang, tetapi itu bukan Mickey, tapi seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Ketika para kura-kura itu sadar kalau shurikennya mengenai seseorang, mereka pun langsung melihat ke bawah gedung dan mendapati April yang sedang mengomeli mereka. Tetapi dapat mereka lihat dari atas seorang pria yang mengendap-endap dan mencuri skuter April. Leo sempat memberitahunya, tetapi wanita itu telat menyadari. Akhirnya fokus April teralihkan dan ia pun mengejar pria yang mencuri skuternya. Sedangkan para kura-kura sedang berdebat di atas. Mereka mendebatkan apakah mereka harus menolong April atau tidak. Tetapi Leo bertekad untuk menolong April dan mau tidak mau yang lainnya pun ikut bersamanya. Pria yang mencuri itu membawa skuternya ke sebuah base camp. Tak lama para kura-kura pun sampai di sana dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali orang di tempat itu. Mereka awalnya sempat ketakutan karena tampang para preman yang menyeramkan, tetapi mereka tetap melawan dan mereka pun akhirnya terlibat pertempuran. Tidak membutuhkan waktu lama untuk para kura-kura itu mengalahkan sekumpulan preman. Ketika mereka berhasil memenangkan perkelahian, April datang dan dengan cepat para kura-kura itu bersembunyi. Tetapi April mengetahui kalau mereka masih berada di tempat itu. Mau tidak mau, mereka pun menunjukkan mukanya. Awalnya April mengira kalau kura-kura itu menggunakan kostum. Tetapi setelah ia sentuh, April sedikit terkejut dengan apa yang kini ada di depan matanya. Mereka pun akhirnya mengobrol di sebuah atap gedung sambil menikmati satu box pizza. Di sana, para kura-kura menceritakan asal-usul mereka dan April mencatatkan semua itu di bukunya. April terus menyuruh mereka untuk bercerita dan April mengatakan kalau ia sangat penasaran dengan para kura-kura itu. Donnie sempat bertanya kenapa April mencatat semua itu, tetapi April hanya mengatakan kalau dirinya bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Mereka pun akhirnya berpisah. Di perjalanan pulang, Leo mengatakan kalau alasan April menyukai mereka adalah karena mereka menyelamatkannya dan menganggap mereka pahlawan. Mereka langsung menelepon April meminta bantuan untuk menemukan Superfly.
Leo membeberkan rencana mereka yang akan membawa penjahat itu ke pengadilan dan April bisa mendokumentasikan hal tersebut, kemudian mempublisnya. Tetapi April malah membahas yang lain. Dan wanita itu mengajak mereka bertemu di Eastman pukul 8, mereka pun setuju. Pukul 8 mereka bertemu dan para kura-kura itu melihat sekolah yang selalu mereka idam-idamkan. Di sana mereka melihat gambar-gambar di loker dan menemukan loker April dengan tulisan gadis muntah. Mereka bertanya kenapa itu bisa dikatakan gadis muntah, dan April menjawab kalau semua itu berawal ketika dia melakukan live presenter. Dan karena gangguan panik, muntah di depan kamera, dan hal itu menjadi bahan olok-olokan semua orang. Ia menjadi viral dengan julukan si gadis muntah. Tidak berlama-lama, April pun membawa mereka ke ruang penelitiannya. Di sana wanita itu menunjukkan hasil penelitiannya mengenai Superfly. April berspekulasi kalau Superfly tengah menyiapkan sesuatu karena ia terus-menerus melakukan pencurian secara gila-gilaan dari pengiriman yang sangat teknis, canggih, dan sangat mahal. Mereka pun akhirnya menyusun strategi penyerangan dengan bertanya ke setiap bandar dan penjahat di kota yang sudah meninggalkan jejak-jejaknya bersama Superfly. Sampai di suatu malam, Splinter mengirimi mereka pesan untuk segera pulang. Mereka pun bergegas pulang, namun ternyata Splinter sudah menyiapkan pesta makan malam untuk anak-anaknya agar mereka tetap tinggal di rumah. Namun respon dari anak-anak tersebut malah membuatnya kecewa. Mereka tidak memperdulikan usaha Splinter dan kembali meninggalkan Splinter untuk tugasnya menemui Superfly. Kini mereka sudah berada di dalam mobil untuk memantau anak buah Superfly. Tidak lama mereka pun datang yang ternyata mereka adalah para mutan besar dengan segala kemodernannya. Di sisi lain, April mendokumentasikan semua kejadian itu. Para mutan kura-kura hanya melihat mereka. Dan tak lama para pasukan Superfly menghampiri mereka. Mereka pun terkejut satu sama lain karena yang mereka hadapi kini adalah mutan lain dan bukan manusia. Akhirnya Superfly mengatakan kalau ayah mereka adalah Dr. Stockman. Mereka akhirnya mengobrol dan ternyata Superfly memiliki misi untuk menguasai bumi dengan para mutan karena kebenciannya terhadap manusia. Superfly ingin menyebarkan cairan mutan ke seluruh bumi agar seluruh hewan menjadi mutan dan para mutan bisa memusnahkan manusia. Hal keji tersebut terdengar oleh April yang masih tersambung teleponnya dengan para kura-kura. Superfly membawa para kura-kura untuk menunjukkan mesin yang akan ia hidupkan untuk menyebarkan cairan mutan. Namun di sana, Leo mengatakan bagaimana kalau mereka para kura-kura tidak setuju dengan rencana Superfly dan mereka hanya sekedar iseng untuk hal sebelumnya. Superfly pun mulai kesal dengan perkataan Leo dan di sana Superfly mulai menyadari kalau para kura-kura tidak berada di pihaknya. Ia mengatakan akan menghajar para kura-kura jika mereka kekeh untuk menolak. Superfly memerintahkan Rock dan kawan-kawannya untuk membawa para kura-kura ke suatu tempat. Di perjalanan, mereka mencari cara untuk kabur dari Superfly. Akhirnya mereka menemukan ide untuk menginjak bagian rem mobil dan membuat para anak buah Superfly terjatuh. April yang melihat hal itu menyuruh para kura-kura bergegas pergi karena Superfly dan anak buahnya yang lain sudah mengetahui hal tersebut. Donnie pun mengambil alih untuk menyetir, tetapi anak buah Superfly mengejar mereka sehingga terjadilah balapan mobil yang berbahaya di jalan. Tetapi para kura-kura tetap fokus untuk kabur, namun sayangnya Superfly sangat cepat dan mereka pun tertangkap. Kini Superfly melepaskan setir mobil yang dikendarai oleh para kura-kura sehingga mereka berada di jalanan yang tidak terkendali. Tiba-tiba derap langkah terdengar dan banyak sekali mobil yang mengepung para kura-kura. Di sana, para agen khusus telah mengepung mereka. Keempat kura-kura itu kebingungan. Ketika itu Leo melihat April dan meminta pertolongannya, namun tiba-tiba seorang komandan memukul kepala Leo dan ia pun tak sadarkan diri. Mereka pun terbangun bersama di suatu ruangan. Tubuh mereka menempel dengan sebuah alat yang bisa membuat mereka tersetrum dengan kuat. Dari arah pintu, Cynthia Utrom datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka adalah miliknya. Karena wanita itu akan membuat sebuah mutagen dari darah para kura-kura yang nantinya akan ia bentuk untuk menjadi tentara super yang sangat kuat. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan darah dari para kura-kura, mereka akan dibawa ke mesin pemerah. Para kura-kura pun terkejut bahwa apa yang selama ini dikatakan oleh Splinter benar dan mereka tidak dapat menyangka kalau hal itu akan terjadi.
Di sisi lain, Superfly dan para anak buahnya sudah berada di tempat persembunyian mereka. Dan kini mereka tengah berusaha untuk menghidupkan mesin yang nantinya akan digunakan untuk menyebar mutagen ke seluruh bumi. Sementara, April kini menemui Splinter untuk menyampaikan berita kalau anak-anaknya tengah berada dalam bahaya. Splinter pun terkejut karena apa yang ia takutkan selama ini akan segera terjadi. Di sisi lain, di ruangan lab tempat para kura-kura berada, Mickey adalah kura-kura pertama yang diambil darahnya. Ia terus berteriak kesakitan, dan 3 saudaranya tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkannya dengan menyuruh Mickey untuk mengalihkan rasa sakit. Namun tiba-tiba ketika mereka semua hampir diambil darahnya, lampu laboratorium mati dan semua pasukan mulai bersiaga. Tanpa disangka, Splinter datang untuk membantu anak-anaknya. Splinter menghajar siapapun yang menghalangi jalannya dengan mudah. Ia mendapatkan banyak serangan, namun keahliannya dalam kungfu sangat hebat sehingga Splinter mengalahkan semua pasukan dan ia pun langsung menyelamatkan anak-anaknya. Tak lama, April pun datang dan mereka berlima dimarahi oleh Splinter. Splinter menyuruh April untuk pulang dan Splinter juga membawa anak-anaknya pergi. Alih-alih pergi ke rumahnya, Splinter dan para kura-kura malah pergi ke tempat persembunyian Superfly. Splinter dan para kura-kura berusaha untuk menghentikan Superfly dan anak buahnya. Tanpa disangka, ternyata anak buah Superfly sebenarnya selama ini mereka tidak mau memusnahkan manusia dan berbuat jahat kepada mereka. Namun tuntutan dari Superfly membuat mereka melakukan hal itu. Superfly merasa mereka mengkhianatinya, ia terdengar sangat kecewa, dan ia pun berbicara tentang kekecewaannya itu, namun anak buahnya merasa kesal dan menyerangnya. Jelas secara kekuatan, Superfly lebih unggul dan mereka pun dengan gampang terkalahkan. Para kura-kura dan Splinter pun tidak tinggal diam dan ikut membantu untuk mengalahkan Superfly. Ketika mereka bertarung, salah satu dari mereka berusaha untuk mematikan mesin yang berisikan mutagen. Namun tak siapapun bisa mematikan mesin itu hingga pada akhirnya semua mutan itu berusaha untuk mengakalinya. Dan dari belakang, Splinter mendorong para mutan dan akhirnya Superfly terhempas ke arah mesin dan akhirnya meledak bersama mesin tersebut. Mesin yang isinya penuh dengan mutagen itu meledak dan semua cairannya tumpah ke dalam air. Mereka semua melihat air laut berubah menjadi hijau dan tiba-tiba suara aneh mulai terdengar. Dan benar saja, Superfly muncul kembali dengan fisik yang lebih besar. Tubuhnya menyatu dengan ikan paus yang membuatnya memiliki tubuh ikan paus, leher jerapah, dan kaki seperti kuda. Kini Superfly menjadi sangat-sangat kuat. Kini tekad Superfly untuk menghancurkan manusia pun semakin kuat. Monster itu melihat kota New York dari kejauhan. Splinter dan kawanannya melihat Superfly yang terbang ke pusat kota. Mereka awalnya akan membiarkan monster itu. Namun Splinter mengatakan kalau mereka harus membantu umat manusia dari monster tersebut. Dan tak lama Superfly sampai ke pusat kota, semua orang berlarian menyelamatkan diri. April juga menghubungi para kura-kura untuk meminta bantuan mereka. Ketika para kura-kura dan mutan lainnya sampai di kota, seluruh pusat kota telah porak-poranda. Mereka berusaha untuk menghentikan Superfly, tapi monster itu sangat kuat sehingga mereka kewalahan. Kehancuran yang terjadi membuat mereka berpencar dan terpisah belah. Saat para kura-kura menyelamatkan diri dari serangan Superfly, mereka ketahuan dan bus yang mereka jadikan tempat persembunyiannya itu pun dihancurkan oleh Superfly. Namun mereka tetap selamat, dengan susah payah mereka keluar dari bus yang hancur, dan seketika mereka tercengang melihat apa yang tengah diberitakan di seluruh kota. Media mengatakan kalau mutan kura-kura lah yang menyebabkan kehancuran di kota. Mereka benar-benar bersedih dengan apa yang kini terjadi, karena semua ini akhirnya jauh dari apa yang mereka harapkan. Kini mereka benar-benar putus asa, namun dalam heningnya, Leo mencoba untuk membangkitkan semangat saudara-saudaranya. Leo ingat apa yang dikatakan oleh April. Jika mereka memiliki tujuan yang salah pada awalnya, Leo mengatakan kalau mereka harus tetap mencoba untuk menjadi pahlawan, tetapi jangan berharap untuk diterima. Kini mereka langsung memiliki cara untuk menjadi pahlawan dan menghentikan monster Superfly. Dan keempat kura-kura itu pun langsung menuju tempat di mana Superfly berada. Sementara itu, April baru bangun dari reruntuhan. Di sana, ia melihat media yang sedang memberitakan kejahatan para kura-kura. Akhirnya April langsung bertindak untuk membantah semua itu. Ia pergi ke studio Channel 6 yang mana di sana sedang melakukan live report. Di sana, April masuk dan mengambil alih berita. Wanita itu benar-benar melawan panic attack-nya untuk membela keempat kura-kura.
April menjelaskan kalau keempat remaja kura-kura dan mutan-mutan lainnya sebenarnya sedang bertarung melawan monster jahat yang sebenarnya. Para kura-kura kini meluncurkan strategi penyerangan mereka. Mereka melakukan semua itu sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Splinter gagal menyelamatkan anak-anaknya yang kini tengah dijadikan sandera oleh Superfly. Mereka semakin pesimis karena merasa akan segera mati. Bahkan mereka sudah mengatakan kata-kata terakhir satu sama lain sebagai kalimat perpisahan. Namun tanpa disangka, satu orang manusia menghampiri Splinter dan menawarkannya bantuan. Awalnya Splinter merasa ketakutan, tetapi akhirnya ia menyadari kalau manusia kini berada di pihaknya karena ia melihat siaran April yang mengatakan kalau para mutan kini tengah berjuang untuk melawan monster Superfly. Splinter pun mengatakan kalau ia membutuhkan bantuan untuk mengantarkan sebuah demontasi kepada anak-anaknya. Dan pertolongan demi pertolongan dari manusia dan bantuan dari mutan lain membuat Superfly terkejut karena kini manusia telah bersatu bersama para mutan lainnya untuk membunuh dirinya. Para kura-kura pun menyadari hal itu, kini mereka merasa lebih punya harapan untuk melakukan aksi pahlawan mereka. Dengan kerja tim yang baik, akhirnya mereka berhasil mendemontasi Superfly dan membunuhnya. Semua orang bersorak riang dan kini menganggap para mutan adalah pahlawan hebat untuk kota New York. Kini mereka dianggap sama dan diterima seperti apa yang mereka harapkan. Setelah aksi super para mutan, kini mereka tinggal bersama di saluran pembuangan layaknya keluarga. Para kura-kura juga telah mendapat kehidupan normal yang mereka inginkan. Mereka menjadi populer dan mulai masuk sekolah dan menjadi siswa yang lebih populer dari siswa lainnya. Film pun selesai.